Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin, as-saimin was-saimat di mana saja berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang mulia ini, di persiapan kita menuju malam-malam yang kita nanti-nantikan di bulan suci Ramadan tahun ini, yaitu insya-Allah sebentar lagi untuk di Indonesia malam nanti akan kita masuk di awal 10 Ramadan yang terakhir yang luar biasa pahalanya, yang luar biasa janji-janji Allah dan janji-janji Rasulullah kepada orang-orang yang berpuasa dan kepada orang-orang yang menghidupkan puasa di siang harinya, menghidupkan qiyamul lail di malamnya, dan memperbanyak amalan saleh. Mulai nanti malam waktu Indonesia, kita akan memasuki 10 Ramadan yang terakhir. Ingat, Rasulullah dengan keluarganya bersama sahabat-sahabatnya, beliau mempersiapkan dengan matang di 10 Ramadan yang terakhir untuk meningkatkan amalan saleh. Beliau putuskan hubungan dengan dunia untuk sementara. Beliau mencoba bergabung dengan cari ridha Allah dan untuk menuju husnul khatimah. Istilah kita sekarang. Makanya judul yang kita angkat pada kesempatan ini adalah judulnya bagaimana cara menggapai husnul khatimah. Dan saya yakin seyakin-yakinnya di penghujung Ramadan, di 10 Ramadan yang terakhir, sangat yakin dan sangat mudah untuk kita menggapai husnul khatimah. Saudara-saudari seiman dan seakidah, kalau di Indonesia sebentar lagi akan masuk 10 Ramadan terakhir, yaitu malam 21 Ramadan. Untuk wilayah Amerika dan Kanada dan daerah sekitarnya, besok malam akan masuk. Harapan, segudang harapan kepada Allah, tahun ini, tahun yang termulia dan lebih baik kepada kita semua, umat Islam, dalam mengamalkan ibadah. Saudaraku seiman dan seakidah, karena judul yang kita bicarakan hari ini adalah bagaimana menggapai husnul khatimah, maka para hadirin dan hadirat sekalian, kita harus bisa memahami sebab-sebab yang dapat menghantarkan kita menuju husnul khatimah. Sebab itu yang kita penuhi. Sebab itu yang kita kejar. Sebab itulah yang kita cari-cari untuk kita lakukan. Dan yang kita ngintip-ngintip untuk kita tinggalkan. Kalau kita mau husnul khatimah tanpa memahami sebab-sebabnya, husnul khatimah tidak akan
kita dapatin. Salah satu sebab husnul khatimah itu adalah as-sidqu ma'allah. Ingat kalimat, salah satu sebab husnul khatimah itu as-sidqu ma'allah. Jujur penuh dengan Allah. As-sidqu ma'allah, jujur dengan Allah itu susah kita dapatin kecuali dengan sidqun niyah, kita benahi niat kita. Kalimat yang saya sampaikan ini kita bisa aplikasikan kepada sebuah, umpamanya sebuah cerita pendek. Umpamanya seseorang ingin datang bersilaturahim kepada seseorang temannya. Dia bilang, itu karena Allah saya silaturahim dengan dia. Padahal dalam hatinya dia tahu bahwa si fulan yang aku perlu jumpa juga, dia sering jam-jam sekian ada di rumah dia. Maka sekalian saya jalan untuk silaturahim karena Allah dengan orang itu. Hati kita ada seseorang yang kita main ketemu yang mereka sering datang ke rumahnya. Orang lain. Jawabannya itu tidak sidqu ma'allah, tidak jujur dengan Allah. Kita bilang saya ziarah dia, saya silaturahim dengan dia karena Allah, padahal ada sedikit pemikiran supaya ketemu dengan si A si B yang sering-sering dan biasanya dia tanggal-tanggal sekian datang ke rumahnya. Jadi bercabang. Itu tidak as-sidqu ma'allah, tidak jujur dengan Allah. Ini contoh kecil. Kalau itu kita pahamin, jujur dengan Allah dalam ibadah tidak boleh ada dua. Jujur dengan Allah dalam bercerita tidak boleh ada dua. Jujur dengan Allah tentang sesuatu tidak boleh bercabang. Itu berat memang. Berat bagi yang belum pernah mencoba. Tapi kalau sudah sering kita coba, sering kita pahami, sering kita lakukan, kita coba menata kembali hati ini, insya Allah bisa. Tidak mungkin tidak bisa. Kalau tidak bisa, tidak mungkin disampaikan dalam agama. Itu yang pertama. Sebab-sebab husnul khatimah as-sidqu ma'allah, jujur dengan Allah. Saudara-saudari seiman dan seaqidah di mana saja berada. Yang kedua, asbab husnul khatimah, sebab-sebab yang masuk bahagian husnul khatimah. Kita siap untuk menggapai husnul khatimah dengan memperbaiki diri kita. Yang disebut di dalam agama dengan taubat dari seluruh maksiat yang pernah kita lakukan. Baik maksiat itu maksiat hati, yang orang lain tidak memahaminya, hanya kita dengan Allah yang paham. Maksiat kita dalam hati itu tidak ada yang paham kecuali kita dan Allah. Yang paling dekat dengan kita, suami kita, istri kita pun tidak paham maksiat yang kita lakukan dalam hati itu. Apalagi anak-anak dan keluarga kita yang lain. Hanya kita dan Allah yang paham maksiat yang kita lakukan dalam hati. Mau husnul khatimah, perbaiki maksiat itu. Perbaiki maksiat itu. Dan juga bertaubat dari maksiat yang dilakukan oleh secara lahir, yaitu dengan anggota tubuh. Pakai mulut berbuat maksiat, dengan mata berbuat maksiat, dengan tangan dan kaki dan anggota panca indera kita lakukan maksiat. Kalau itu yang kita tidak mau meninggalkan maksiat yang kita lakukan dengan panca indera kita tidak mau meninggalkan maksiat
yang sering kita lakukan dengan hati kita tidak diketahui oleh siapapun, tidak mau meninggalkannya, jangan mimpi husnul khatimah akan Anda capai. Berat bagi orang yang belum mencoba menata hati, itu berat. Tapi bagi orang yang sudah sering menata hati, itu adalah persoalan biasa dan mampu. Kerusakan motor yang ada tidak kelihatan di dalam mesinnya. Bagi kita yang belum pernah memahami mesin motor, kita berat berpikir, membongkarnya saja susah. Tapi bagi orang ahli bengkel yang paham, begitu dihidupkan dia tahu di situ, langsung diperbaiki, motor itu selesai. Kalau begitu berat kalau kita tidak mencobanya. Bagi orang yang telah biasa menata hidup itu, menata hatinya, menata anggota panca inderanya untuk tidak melakukan maksiat, dengan mudah dia lakukannya. Maka ayo bergabung, biasakan untuk menata hati. Biasakan menata anggota panca indera kita untuk tidak melakukan maksiat. Apa saja yang masuk dengan dosa hati? Maksiat dalam hati. Salah satunya adalah al-kibr. Kita memiliki sedikit unsur takabur dalam hati. Kita takabur itu, kadang-kadang orang tidak melihatnya itu kita takabur, tapi hati kita takabur. Yang tahu takabur itu agak sedikit sombong kita. Merasakan beda. Merasakan takabur itu. Semua manusia takabur dalam hati dia merasakan. Kadang-kadang orang lain nggak tahu itu sebuah takabur. Kemudian bangga dengan yang kita miliki. Bangga dengan cara kita berpikir. Itu pun termasuk dosa hati. Maksiat hati. Perlu kita tata. Termasuk di dalamnya adalah ria. Ria. Apa sih ria? Mungkin ria yang singkat dan simple kita contohkan. Sebagai sampelnya adalah izhar amaman nas bisurah mislu surat nifaq. Dia mencoba mengungkapkan, memperlihatkan kepada manusia itu seperti seorang munafik. Lain dalam hati, lain yang dilakukan. Kalau itu yang contoh saya katakan, ya, maaf, ini sering dikemukakan oleh para asatidz kita dalam penceramah-penceramah. Ada manusia kalau salat di rumahnya cepat-cepat, asal-asalan. Tapi kalau kita percayakan dia menjadi imam sesekali, salatnya pasti berbeda dengan di rumahnya. Kenapa? Dia ingin memperlihatkan kepada jamaah bahwa dia khusyuk. Dia ingin memperlihatkan kepada jamaah dia ini adalah salatnya beda. Bagus. Saleh orangnya. Ini termasuk bahagian dari ria. Makanya imam-imam yang sering salat di masjid, usahakan yang sering jadi imam di masjid, cara Anda salat di masjid sebagai imam, persis seperti itu yang Anda lakukan di rumahmu. Jangan beda. Usahakan. Kalau beda di masjid, di saat Anda jadi imam, lebih bagus salatmu, lebih bagus bacaanmu, lebih bagus sikapmu dan anggota panca inderamu dalam salat. Sedangkan di rumah tidak, ini ada unsur ria dan kemunafikan sedikit di dalam ibadah. Saudaraku seiman dan seakidah, kalau boleh saya masuk sedikit ke dalam kebiasaan. Ada seorang, maaf, ini khusus kepada umpamanya laki-laki. Umpamanya seorang suami. Suami kalau diminta untuk memberi sambutan di perkawinan, luar biasa dia buat, bilang, dia sampaikan hubungan keharmonisan suami istri. Saling kasih sayang, saling memahami, saling membantu, entah segudang apa yang dia sampaikan. Tapi apa yang disampaikan itu di rumah dia selalu menzalimi istrinya. Itu munafik ada sedikit. Itu ria.
memperlihatkan kepada orang lain di saat Anda berceramah di depan pengantin, kalau ada perempuan melihat, Allahu Akbar, luar biasa Ustaz itu berbicara tentang keharmonisan. Mudah-mudahan malah ada ibu-ibu yang baru meninggal suaminya. Tarik nafas. Ya, kalau itu suamiku. Rupanya orang itu hanya mampu mencoba mengungkapkan keharmonisan rumah tangga itu hanya di depan umum, sedangkan di rumahnya dia menzalimi istri-istrinya. Atau sebaliknya, seorang perempuan kalau disuruh memberi sambutan di pengajian-pengajian sama perempuan tentang keharmonisan rumah tangga, dia menyampaikan luar biasa. Di rumahnya dia, Masya Allah, Tabarakallah. Kita bukan Masya Allah ya, istighfar kita mendengar suara bentaknya kepada suaminya, suara menghina dengan bahasa, dengan sebagainya. Allahu Akbar. Jawabannya adalah Anda pada saat itu banyak ria yang Anda lakukan. Kalau itu tidak bisa kita kikis habis dan kita hapus dalam hidup ini dengan taubat, dengan berubah, jangan mimpi husnul khatimah akan kita dapatin. Kemudian, dosa hati juga termasuk al-hiqdu. Ada istilahnya dengki dalam hati. Kemudian ada juga sedikit merasa aman dengan bala yang diturunkan oleh Allah, tidak merasakan itu dosa. Contoh, izin berbicara, kita Indonesia dan dunia sekarang sedang dilanda oleh COVID-19. Tapi semua pemikir-pemikir masih masih merasakan itu bala umum. Tidak ada kaitannya dengan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi pengobatan-pengobatan menghindari penyakit itu hanya penuh diusahakan bukan dengan mencari ridha Allah. Tidak, malah secara dunia ditangani karena dianggap itu urusan dunia. Masih aman dengan tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu bala yang Allah turunkan karena Anda maksiat. Oleh karena demikian, kalau itu yang kita tangani, COVID-19 itu secara dunia tidak ada unsur berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita munajah kepada Allah, kita memohon kepada Allah, kita beramalan soleh kepada Allah, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah. Kalau tidak seperti itu yang kita gapai, jawabannya kita masih aman dalam tipu daya Allah. Padahal itu bala Allah. Kemudian setiap hari termasuk dosa hati, adamul khauf minallah. Tidak pernah kita takut kepada Allah dalam hidup ini. Tidak pernah kita takut kepada Allah dalam hidup ini. Kalau itu yang tidak bisa kita selesaikan, problema urusan hati dengan Allah, maksiat hati dengan Allah tidak bisa kita hentikan, jawabannya jangan mimpi husnul khatimah akan Allah berikan. Kemudian selanjutnya, salah satu untuk menggapai husnul khatimah, kalau tadi kita meninggalkannya, bertaubat dan sebagainya, sekarang kita di arah yang lain, al-musara'ah ilal khairat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bergegas, hai saudaraku, cari pengampunan Allah. Bergegas, hai saudaraku, jangan tinggal diam lagi untuk mencari ridha Allah dalam hidup ini. Umur sebentar. Umur sebentar. Sekali lagi saya katakan, umur kita sebentar, tidak lama. Tidak ada yang bisa bertahan besok hari, belum tentu. Sebentar lagi pun belum tentu. Jawabannya, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bergegaslah, percepatkan untuk mencari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Mencari pengampunan Allah secepatnya, berbuat banyak kebaikan dalam hidup ini salah satu cara untuk menggapai husnul khatimah. Saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah, bagaimana cara bergegas untuk menuju kebaikan?
Di saat anda melihat ada peluang sebuah kebaikan dan anda mampu melakukannya, jangan tinggal diam. Anda bergabung terus untuk melakukan kebaikan itu. Izin. Masih alhamdulillah Allah ambil nyawa kita setelah kita melakukan kebaikan itu. Tapi bayangkan, kalau kita masih menunda kebaikan itu, entar saya lakukan. Pada saat itu, malaikat Israel pun datang, kita akankah husnul khatimah menunda-nunda kebaikan? Jawabannya tidak mendapat husnul khatimah. Makanya kalau ada peluang sebuah kebaikan, anda tidak boleh tinggal diam. Cepat bergabung. Fasra' ilaihi, cepat bergabung. Sehingga anda tidak terlambat dalam melakukan sebuah kebaikan. Anda ada orang menawarkan celengan sedekah atau link bantuan, sedangkan anda mampu melakukannya, bisa memberikan sedekah, bisa memberikan infak, secepat kilat anda bergabung, semampu anda. Maaf, untuk kondisi-kondisi tertentu bagi seseorang, kadang-kadang, maaf, Rp1.000 harga uang kita Indonesia sekarang sangat bermanfaat kepada mereka. Sementara untuk kita, kadang-kadang jatuh aja enggak kita ngambil yang namanya uang Rp1.000. Tapi untuk mereka sangat bermanfaat. Apa bermanfaat? Dia bisa beli kangkung setengah ikat untuk dia makan bersama keluarganya. Bayangkan. Makanya peluang-peluang bersedekah itu, peluang-peluang berinfak itu, peluang-peluang kebaikan itu jangan anda tunda-tunda. Khawatir kalau malaikat Israel mendahuluinya. Makanya kalau dengan bahasa agama, fala tata'akhkhar 'anil ma'ruf. Jangan terlambat berbuat kebaikan. Fala tata'akhkhar 'anil ma'ruf. Jangan terlambat dalam berbuat kebaikan. Bergegas secepatnya untuk melakukan kebaikan. Di mana lubang kebaikan, anda harus ada di situ. Kemudian selanjutnya, saudaraku seiman dan seakidah, kita perlu islahul uyub. Kita semua manusia punya aib, punya kekurangan dalam hidup ini. Tidak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Makanya perlu kita perbaiki kekurangan-kekurangan kita. Semua manusia memiliki kekurangan. Maka kalau kita punya sesuatu yang salah, kita coba mengukur diri benar dan salah bukan dengan akhlak masyarakat umum. Tidak. Kita benar dan salah kita umat Islam, kita rujukan adalah bimbingan Allah dengan Al-Qurannya dan bimbingan Rasulullah dengan hadisnya. Kita rujuk kepada itu. Lihat, benar enggak aku ini? Bukan penilaian orang lain. Apalagi kita sendiri yang menilainya, enggak bisa. Kembali kepada bagaimana Allah melihat. Aku ini baik tidak? Bagaimana Allah melihat? Aku ini bagus tidak? Bagaimana Allah melihat? Aku ini adalah orang yang terbaik atau orang tidak baik? Lihat dalam ukuran agama. Kemudian, sering-sering kita bergabung dengan orang-orang yang paham agama, yang ikhlas dalam mengajar kita, yang ikhlas dalam memberikan pemandangan kepada kita. Karena ada orang, dia mengajak kita kepada berbuat tidak baik, tapi punya alasan cukup. Tidak boleh seperti itu, saudaraku dan seiman dan seakidah. Kita bergabung dengan orang-orang yang terhormat. Kalau ada kita gabung dengan teman-teman, teman yang mana? Kita pilah-pilah. Teman-teman yang kalau beliau melihat kita adalah kurang dekat dengan Allah, beliau terus mengajak kita. Itu teman setia, bergabung dengan beliau. Kalau beliau melihat kita ada sedikit kesalahan, ditegur oleh beliau, itu orang yang sayang kepada kita, bergabung dengannya. Maka salah satu solusi untuk mendapat husnul khatimah juga adalah memilah dalam bergaul. Orang yang bermanfaat dengan agama kita, kita terus mendekatinya. Orang yang membuat kita jauh dengan agama, kalau bisa kita menjauhinya. Barangkali ini yang kita pahami tentang menggapai husnul khatimah. InsyaAllah di kesempatan selanjutnya kita akan berbicara tentang su'ul khatimah.
Bagaimana su'ul khatimah? Apa sebab-sebabnya yang menghantarkan seseorang untuk su'ul khatimah? Apa pengertian su'ul khatimah? Kita sudah pahami hari ini husnul khatimah. Kita untuk balancing antara dua itu, kita harus memahami juga su'ul khatimah. Maka saudara-saudara seiman dan seakidah, kita terus bergabung. Mudah-mudahan kita dapat melihat apa yang kita rasakan. Apakah kita ini akankah mendapat husnul khatimah? Kita merasakannya atau kita belum mendapat husnul khatimah. Kalau aku meninggal dunia nanti, kita pun bisa merasakannya. Ayo saudaraku seiman dan seakidah, bergabung. Saya ulang kembali sebagai kesimpulan. Sebab-sebab untuk menggapai husnul khatimah itu adalah pertama, as-sidqu ma'allah. Jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki niatmu. Jujur, ikhlas, tidak menyimpang, tidak mendua dalam hidup ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua adalah perbaiki kesalahan-kesalahan maksiat-maksiat yang kita pernah melakukan oleh anggota panca indera kita, dan perbaiki maksiat-maksiat yang ada dalam hati kita, yang hati yang melakukannya tidak ada yang tahu apa yang dilakukan oleh hati kita kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala. Istri kita pun enggak paham, suami kita enggak mengerti, dan anak-anak kita apalagi. Itu yang kita paham, hanya yang mengerti maksiat itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala, seperti takabur dalam hati, bangga dalam hati, ria dalam hati, dan sebagainya. Kemudian juga sebab-sebab yang mengantarkan kepada husnul khatimah adalah secepat kilat bergabung dengan kebaikan. Di mana ada lubang kebaikan, Anda langsung harus ada di situ. Usahakan. Jangan menunda-nunda kebaikan yang sedangkan Anda mampu melakukannya. Kemudian memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam hidup ini, dekati orang-orang yang bisa menasihati kita, yang bisa mengajak kita kepada kebaikan, yang bisa membawa kita kepada lebih baik hari ini daripada kemarin, lebih baik ke depan daripada hari ini. Ayo bergabung. Itu semua yang saya sampaikan, dan masih banyak yang belum kita sampaikan. Mudah-mudahan di waktu yang lain kita akan menyampaikannya. InsyaAllah supaya balancing, kita akan menjadikan selanjutnya ke depan sebab-sebab yang terjadi su'ul khatimah akan kita bicarakan di lain kesempatan. Terima kasih. Mudah-mudahan sudah ada yang bergabung dan bertanya. Ya. Ini pertanyaan ini ketawa saya ini. Ada pertanyaan dari Profesor Dr. Murad Mahmud Haidar dari Mesir. Beliau salah satu lajnah fatwa Al-Azhar di Mesir. Ini ulama besar di Mesir dan Al-Azhar. Beliau ini orang Mesir asli, ulama besar. Profesor Dr. Murad Mahmud Haidar. Beliau bertanya kepada saya di Instagram ini. Beliau bertanya di Instagram. Doktor, hal yubtilul kibr sawabal saum? Apakah sombong itu dapat menghancurkan pahala puasa? Itu pertanyaan beliau di Instagram. Ini enggak tanggung-tanggung pertanyaannya. Dari Ketua Lajnah Fatwa Al-Azhar Mesir. Al-mas'ul laisa bi'a'lam minas sa'il. Yang bertanya ini lebih paham daripada yang menjawab ini. Tetapi saya jawab ini adalah kepada teman-teman. Beliau hanya mancing-mancing saja. Apakah sombong itu mengurangi pahala berpuasa? Jawabannya adalah sombong itu adalah akhlak yang tidak mulia. Kalau seseorang melakukan akhlak yang tidak mulia, walaupun itu penyakit hati, tetap mengurangi pahala puasa. Karena dia berpuasa
Dia adalah tawadhu, dekat dengan Allah. Dia lagi beribadah kepada Allah. Tidak sepantasnya orang yang sedang beribadah kepada Allah ada unsur sombong dalam hati. Sombong itu kadang-kadang menghapuskan pahala puasa. Allahu Ta'ala a'lam. Kemudian ada di Facebook, ada pertanyaan di Facebook. Ustaz, dari Ibu Fitriani. Apa tandanya kita banyak dosa? Tanda-tanda banyak dosa itu apa tandanya? Wah, ini bagus pertanyaannya. Ya, tanda-tanda banyak dosa adalah tanda-tanda banyak dosa. Bukan Anda yang bertanya ya, siapa saja. Tanda-tanda banyak dosa itu adalah kita berat melakukan kebaikan. Orang-orang yang berat melakukan kebaikan, orang-orang yang masih membela-bela kesalahannya, orang-orang yang masih mempertahankan kekurangannya, tidak mau berubah, orang itu tanda-tanda banyak dosa. Makanya lihat sendiri, kita ini mau berubah, masih bersifat membela-bela kesalahan, membela-bela kekurangan, berat melakukan kebaikan. Oh masih, berarti itu tanda-tanda masih dosanya masih banyak. Allahu a'lam. Kemudian kepada Ibu Cut Sari di Facebook juga. Ini pertanyaannya nggak tanggung-tanggung ini. Ini konglomerat nih. Apa hukumnya jual beli saham? Ya. Jangan jual beli saham lah. Kita lagi beli beras ini. Beli beras aja susah, kok saham yang dijual beli? Ya, jawabannya kalau Anda bangkrut jual aja sahamnya. Kalau Anda untung belinya saham. Jawabannya hukum jual beli saham itu ada dua pendapat ulama. Ya. Tapi pendapat yang kuat adalah, ini pendapat ulama yang kuat adalah tidak diperbolehkan. Tapi ada pendapat sekecil ulama, ahli bisnis, itu yang membolehkannya. Itu Allah Ta'ala alam. Kemudian Ibu Uti di Facebook. Saudara meminjam uang kita. Saudara siapa? Ini saya. Ini gawat juga. Saudara meminjam uang kita, tapi tidak mau dikembalikan. Bagaimana hukumnya? Ada orang berutang di sini, bukan pinjam. Kalau pinjam, uang itu pula yang dikembalikan. Dipinjam 10 juta, dibalut dalam plastik, ditaruh di atas meja, kemudian sebulan, uang itu juga dikembalikan. Itu pinjam. Tapi pinjam ini bermakna berhutang. Orang yang berhutang kepada kita, tapi orang itu tidak mau membayar hutangnya. Jawabannya, kalau dia miskin, belum mampu membayarnya, bagi yang pemilik uang tadi, tolong sabar dan doakan dia sampai dia mudah rezeki. Kalau dia yang berhutang dengan kita, mampu membayarnya, sudah ada uang, tetapi dia tidak mau membayarnya. Jawabannya adalah matlul ghina, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunda-nunda membayar hutang oleh orang yang mampu membayarnya zulm. Itu kezaliman besar. Orang zalim, ingat kalimat, tidak masuk surga. Saya tegas berbicara. Orang zalim secara sengaja berbuat kezaliman, termasuk menunda-nunda pembayaran hutang, sedangkan dia mampu, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Ini saya pangkas kalimat ini. Hati-hati. Oleh karena demikian, penutup, ada lagi yang lain? Kayaknya sudah. Nanti kalau ada, kita sambung di lain kesempatan. Jawabannya, ayo kita membela-bela dan menggapai, merajut untuk bagaimana kita di penghujung hidup kita ini adalah husnul khatimah, dengan mengamalkan beberapa unsur yang telah kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita
Tadahkan tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini secepatnya Allah ambil kembali dan Allah hilangkan dari bumi yang tercinta ini. Kemudian kita diberikan kesehatan dan diberikan ketenangan, kebahagiaan dan secepatnya kita bisa kembali normal kondisi di Indonesia dan di dunia-dunia yang lain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma arhamna fa anta bina rahim wa la tu'adzibna wa anta alaina qadir. Ya Allah, ultuf bina fima jarad bihil maqadir wa anta ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.